Artinya peran pemerintah itu penting dengan hal yang benar. Kenapa? Stadion punya siapa? Sekarang gue tanya. Pemerintah. Jalanan punya siapa? Pemerintah. Polisi untuk menjaga keamanan punya pemerintah. Pemerintah itu sangat terlibat dalam perkembangan sepak bola. Kenapa mereka nggak boleh dilibatkan? Dengan cara yang benar, yaitu memberikan contoh fasilitas dan ini itu dan lain-lain. Butuh pemerintah tetap simple. Ya, untuk target jangka panjang apa? Ya segalanya, infrastruktur di daerah. Total football bisa dimainkan oleh berbagai macam kultur Bisa. dengan bentuk tubuh yang berbeda-beda gitu ya. Betul. Iya kan? Iya. Tapi untuk bisa memainkan total football, lu butuh rumput yang bagus, bukan yang ditanam kayak sawah. Ngerti nggak? Apalagi nanamnya mundur ya. Ya. Maka dari itu timnas kita itu main bagus away. Ya. Karena rumputnya bagus semua. Rumput yang bagus tuh apa ukurannya kok? Rumput yang bagus itu tingginya jangan terlalu tinggi, 6 cm maksimal. Oke. Dia harus akarnya itu harus nancap ke dalam dan sebelum bermain harus dibasahin. Jadi sirkulasi bola cepat. Di Eropa kayak gitu? Di Eropa kayak gitu. 1 jam sebelum main mereka punya itu kan apa namanya, penyiram air lah. Itu muncul di semua lapangan, disiram 1 jam sebelumnya. Apa yang membuat, biar nggak kering rumputnya. Apa yang membuat kita nggak bisa comply dengan standar? Kita itu bukan nggak bisa. Masalah di negara Wakanda ini tidak punya niat. Kita itu duit punya, IQ punya, keahlian punya, semua kita miliki. Satu yang kita nggak punya, niat. Masa sih nggak niat? Nggak niat. Kalau ada niat itu rumput jazz sampai pasang rumput golf loh, habis pikir gua. Itu stadion berapa triliun itu habis? Berapa? Rumput aja nggak bisa, triliunan kan? Iya. Rumput aja nggak bisa. Menurut lu JIS itu bagus nggak sih? Stadionnya kan standarnya kayak... Stadionnya bagus. Yang dikritik kan exitnya, bukan stadionnya. Itu exitnya, pintu aksesnya, pintu keluarnya segala macam ya. Lu kebayang kalau isinya full berapa kapasitas JIS? 60.000? 60-70 ribu lah. Sekitar itu. Mendadak berkeluar semua. Gue kan sering ke stadion luar ya. Iya. Salah satu yang terbesar itu kan Barcelona, 100.000. Gue pernah Gue pernah 7 kali ke Barcelona, 6 kali. Itu gue nonton di Camp Nou. Itu benar-benar dalam setengah jam stadion itu kosong. Benar-benar setengah jam hilang semua. Tunggu gue keluar rame di luar 1 jam, setengah jam, 1 jam kosong. Karena pintunya keluar banyak kan. Public transportationnya, lu kalau ke Bernabeu itu naik MRT. MRT-nya bisa langsung ke airport di tengah kota. Pernah kok ya. Nah, Arsenal pun sama. Exitnya banyak. Nah, stadion kayak gitu. Jis berapa ini baru aja ada event kan, Bruno Mars kan baru di. Oh, lihat aja di Twitter kayak apa orang maki-maki Jis. Nggak sehebat itu JIS. Exitnya kurang, cuma 2 exit kok misalnya. Ya itu kan fundamental coach. Ya gue juga bingung kok bisa lu bikin stadion dengan 2 exit. Otak lu taruh di mana itu? Siapa itu yang bikin? Tukang coach. Masa gubernur yang bikin? Ya nggak mungkin asli. Insinyur yang bikin. Iya insinyur lah. Tapi gue kan beberapa kali ya ke stadion-stadion di negara Eropa. Jangan kita bicara Belanda atau negara-negara yang udah besar. Terakhir itu gue ke stadion di Eropa itu di Albania. Air Albania Stadium gitu. Di situ ada kantor FIFA di stadionnya, ada mallnya. Hotel gue itu kamarnya itu kalau buka jendela itu kelihatan tuh stadionnya. Apa rumput lapangannya kelihatan dari kamar hotel tuh. Nah, dalam pembangunan stadion tuh kan orang itu gue lihat negara kayak Albania itu aja udah berpikir bahwa membangun stadion tuh kan bukan membangun gedung tapi membangun ekosistem, membangun kehidupan di situ. Betul. Ada pertokoan, ada tempat tinggal, ada tempat makan, kafe, segala macam, toko olahraga itu. Nah, menurut lu kenapa stadion di kita itu belum bisa ke arah situ? Ya nggak niat aja. Itu kan gampang banget coach. Ya, exactly. Gampang ya, tapi nggak ada niat ke sana ya susah. Itu kan kita nggak bisa bedain mall sama stadion kalau di Eropa sana kan. Betul. Banyak hal yang di sini yang ya kalau kita bahas bisa 2 hari, yang karena nggak niat aja. Padahal gampang, lu bikin studi banding keluar kan gampang, susah amat lu. Gue nggak bicara Belanda nih, Belanda lebih established. Ini negara Albania kita nggak kalah lah. Iya, exactly. Iya kan? Nggak usah jauh-jauh rumput lah. Iya. Emang Singapura nggak pernah bikin konser di stadionnya? Iya betul. Kalang tuh bagus banget rumputnya. National Stadium gue nonton YouTube di sana, nonton Bruno Mars di sana, nonton Arsenal di sana, Inter Milan Munchen. Gue sering kali gue ke Singapura kan. Yang dulu, kan iya kenapa rumputnya bagus terus kita nggak bisa, kan lucu gitu. Tinggal lu kirim orang ke Singapura, bro, gimana sih cara bikin rumput, diajarin semua. Iya ngirim orang. Iya kemarin nggak niat. Waktu lawan Vietnam match pertama, gila malu banget gue lihat stadion rumput itu. Makanya gue sider dengan posting lututnya Tom Haye kan. Gue posting ratusan ribu yang likes. Lutut doang. Yang dia cetak gol selonjoran. Iya ya.
ini ya. Padahal stadion kita ini udah ada sejak tahun 50 loh itu. Iya. Negara-negara lain mungkin Singapura juga belum punya stadion. Itu juga GBK itu kurang, terlalu banyak space yang kosong, kurang dimanfaatkan. Kalau lu ke Camp Nou kan tua juga, Iya. Bernabeu tua juga, tapi benar-benar full dimanfaatkan. Membangun ekosistem tadi. Iya. Gue lihat. Ya. Orang tuh di sini bicara infrastruktur itu ya bangunan fisik, Ya, bukan kehidupan. ya, Kan betul. ketika lu bikin sesuatu kan menghadirkan kehidupan. Di Iya. atasnya kan manusia, Ya, bos. kehidupan A sampai Z Iya. semua ada, betul. Di atasnya kan bukan patung Betul, itu, betul. manusia gitu Betul, loh. betul. Jadi perspektifnya itu menurut gua Betul. nggak ngerti juga gua Iya. kenapa itu kan sangat gampang gitu loh. Nah itu kan kembali lagi yang gue bilang, niat gak ada, gak niat. Sampai gue pernah nge-tweet soal rumput GBK, dibalas tuh, direspon sama orang GBK. Lu gila loh, kalau udah nge-tweet lu pasti semua stakeholder langsung ngeri kan. Dan akhirnya ya mereka coba roll, tapi match terakhir Iya. pakai rumput roll kan, tapi akarnya belum nancep. Ujungnya ditendang dikit, lompat lah itu semua rumput, akar yang nggak nancep. Tempelan ya, Iya. kayak rambut palsu gitu. Iya, kayak rambut palsu ketiup kan selesai. Ketiup angin. Harusnya tanam rambut di Turki nih lo kan. Nah, Iya kan? ini sama bener kayak tanam rambut. Iya, kayak Pak ada anggota dewan kawan Gue justru ogah punya rambut, gue cukur-cukurin. itu kan. Gitu. Anggota dewan ini yang ngontak lo waktu itu. Oh. Iya kan. Lu belakangan banyak foto sama politisi, gue lihat kemarin sama Pak Nusron. Ya, gue dari dulu sebenarnya kenal beberapa politisi, Iya. tapi ya gue nggak akan masuk politik, that's for sure. Oke. Itu pasti. Tapi ya semua orang harus yang bermanfaat. Terus kita Masuk partai politik masuk maksudnya. partai politik nggak akan. Ya kalau negara memanggil lu pasti lu nggak menolak juga kan? Ya itu dan no choice itu namanya. Iya. Tapi kalau masuk partai politik enggak. Ya, Gue pengen netral aja, pengen jadi YouTuber aja ngomong apa adanya. ya tapi orang-orang ini misalnya kayak orang-orang politik yang punya klub bola sekarang gimana menurut lu? Mereka serius nggak sih ngurusin klubnya? Ya semoga mereka serius. Yang lu lihat maksud Iya. gua. Eh, Yang lu tahu lah yang minimal gue tahu Kaisang sih gitu misalnya. nggak serius-serius amat. Ya, jujur aja. Kaisang ini ya gue nggak yakin Kaisang bener-bener full ngurusin bola. Kan dia terlalu sibuk. Ngurusin partai dulu lah. Iya kan? Iya. Biar partai gede dulu kan. Tapi lu lihat nggak ada klub yang justru kayak Persija Persib ada orang politiknya nggak sih? Enggak ya? Ada lah pasti, semua klub bola itu dihuni sama orang politik. Tapi ya Semua, tapi ya gitu lah. berarti lu nggak ngelihat mereka ini betul-betul fokus ya? Enggak, karena profesi mereka kan politikus bukan bola. Oke, ini pertanyaan terakhir nih dari gua nih, Mas. Ya, menurut lu hari ini kita ngelihat sepak bola kita ini ya cukup membahagiakan lah dengan timnas kita ya kan. Nah, kalau lu melihat strategi pragmatis dalam tanda kutip mengejar target jangka pendek kan, lu butuh cara pragmatis juga gitu kan untuk mengejar target jangka pendek gitu ya. Apa yang dibutuhkan ya agar sejauh apa negara bisa ikut campur gitu ya, agar target jangka panjangnya yang tadi lu bilang itu bisa juga tercapai gitu. Oh banyak. Kan gue pernah bilang sebelum Erick Thohir dipilih, jadi gue bilang di akun Mamat Keliling, Mamat tanya, kok siapa yang bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia? Satu RI1. Kaget dia. Kok bisa RI1? Iya. Karena RI1 itu punya power, punya segalanya. Nggak mungkin RI1 jadi ketua dong, dia tunjuklah. Terus ketua apa-nya Menteri BUMN. Dan terjadi setahun kemudian. Itu analisisnya satu info itu. Itu analisis. Oh, lu belum dapat info itu. Setahun sebelumnya kok. Ya, kali aja Pak Erick udah niat. Enggak ngaco. Dan gue kan belum kenal Erick Thohir waktu itu. Oh, lu belum kenal. Belum kenal. Jadi benar-benar kejadian kebetulan ya Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi nonton itu ya akun gue. Atau Kaisang mungkin. Atau Kaisang. Terus ditunjuk ya, suruh nonton terus ditunjuk Erick Thohir dan terbukti kan berjalan. Artinya peran pemerintah itu penting dengan hal yang benar. Kenapa? Stadion punya siapa? Sekarang gue tanya. Pemerintah. Jalanan punya siapa? Pemerintah. Polisi untuk menjaga keamanan punya pemerintah. Pemerintah itu sangat terlibat dalam perkembangan sepak bola. Kenapa mereka nggak boleh dilibatkan? Dengan cara yang benar, yaitu memberikan contoh fasilitas dan ini itu dan lain-lain. Butuh pemerintah tetap, simple. Ya, untuk target jangka panjang apa? Ya segalanya, infrastruktur di daerah. Itu gue kan punya program baru sama Mamat. Mamat komplain yang dia benar karena dia mengalami sendiri. Di daerah itu nyaris nggak ada lapangan benar. Nah itu kan pemerintah bisa invest di situ. Contoh buat sekarang kalau lu bicara yang jangka panjang kita bahas pembinaan, gimana mainnya kalau nggak ada lapangan bagus? Nah pemerintah bisa bantu di situ. Itu boleh ya? Ya itu harus. Gua kira nanti intervensi. Nggak boleh yang intervensi nggak boleh. Menunjuk ketua tanpa pemilihan menunjukkan. Tapi semua itu ada caranya. Selama dalam koridor FIFA bisa pemerintah harus membantu. Sepak bola ini belum establish, masih berkembang. Untuk bisa berkembang lebih cepat butuh bantuan dari pemerintah, simple.
Semua butuh bantuan dari pemerintah kalau lu mau berkembang Ini cepat. sama aja kayak UMKM, kayak bidang-bidang lain ya. Ya, Ya. semua itu butuh dukungan pemerintah. Jangan kan yang kalau mau kecil, yang berkembang. gede aja butuh bantuan pemerintah. Iya, apalagi kecil. Betul. Jadi pemerintah nggak bisa lepas tangan. Dan setahu gue, tapi kita harus lebih bersabar. Mulainya kan dari timnas hasil, sekarang liga dinaikkan. Nah, gue lagi tunggu nih gebrakan dari Erick Thohir masalah pembinaan. Tunggu 1-2 tahun. Kalau enggak ya gue kor-kor. Nah, menurut lu ya, kalau gitu ya, berarti kan pemerintah, lu dorong pemerintah karena ini sektor yang sangat belum established gitu hari ini gitu ya. Nah, sekarang gue mau ngelihat bagaimana sih kalau kedepannya gitu ya. Misalnya kayak Satgas Mafia Bola gitu misalnya. Iya. Itu kan di bawah presiden langsung gitu. Nah, ya Bang Ara gitu ya. Ya ada inilah pemerintah sendiri yang bikin gitu. Iya. Ya kayak gitu kan bantuan dari pemerintah. Nah, Bu, ini keterlibatannya itu kayak apa? Memperkuat PSSI-nya atau perlu kelembagaan khusus atau kayak apa yang ada di kepala Iya, lu? kan tinggal rembukan sama PSSI. PSSI, lu butuh apa? Bidang apa yang lu nggak bisa itu? Gitu aja. Kan jangan kita hantam PSSI karena yang punya mandat kan PSSI. Ya, kan? itu maksud gua. Jadi kita rangkul PSSI dan PSSI kan kaki tangan juga terbatas. Mereka nggak bisa melakukan semuanya. Makanya gue nggak pernah kritik PSSI. Karena Erick Thohir baru 1,5 tahun dia jalannya udah bener kan. Maka dari itu kita tunggu. Tapi untuk mempercepat jangka menengah dan panjang ini kan butuh dukungan dari pemerintah. Jadi tinggal rembukan apa yang lu tidak lakukan. Ini contoh ya futsal. PSSI nggak mau ngurusin futsal, dilemparlah ke Haritanu. Haritanu yang ngurusin futsal dari timnas, dari liga dan lain-lain. Michael. Ya. Gua tuh. Nah jadi komunikasi keluarnya barulah PSSI karena yang diakui sama FIFA AFC hanya PSSI, cuman liga lokal dan itu terjadi bukan Indonesia. Berhasil sama. Oh, Brazil juga gitu dan berhasil kan berapa kali mereka juara dunia berhasil di futsalnya. Nah kayak gitu kan bisa. Contoh ya yang kita dari tadi itu pembinaan. Pembinaan kan nggak pernah jalan di sini karena nggak ada hasilnya kan. Hasil nyata dalam jangka pendek. Nah, tinggal PSSI bilang ya gue butuh dukungan untuk melakukan pembinaan dengan benar. Nah tinggal pemerintah yang turun tangan. Seperti apa? Nggak tahu juga. Ya kan ini PSSI orangnya RI 1 nih sekarang. Iya. Kan tinggal ngomong aja sebenarnya. Tinggal ngomong. Ya nggak tahu juga. Mungkin apalah kepentingan ego. Ada target lain mungkin ya. Target lain, jangka pendek dan lain. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Intinya adalah nggak ada. Udah titik. Iyalah. Nggak usah kita berandai-andai. Kita lihat nyatanya aja di lapangan seperti apa. Dan gue kasih waktu. Kita tunggu dulu. Oke. Nah berarti kalau tidak memikirkan strategi jangka panjang, apa yang paling buruk akan terjadi pada sepak bola Indonesia menurut? Ya lama-lama kalau nggak ada stok diaspora ya kita akan menurun gitu aja. Ya stok diaspora ini Iya. ya. Suplainya dari situ Iya aja. Kan? dari situ. Sekarang dari situ. Kan ke depan maunya kita supply dari Liga 1. Ini kan udah dasarnya. Sekarang ditingkatkan. Oke. Nah lama-lama ya lu harus Liga 1 harus ada suplainya kan. Nah kalau jangka pendek, jangka menengah dan panjang itu waktunya berapa tahun sih masing-masingnya? Oh, Mas, lama. menurut lu? Jangka pendek berapa tahun? Jangka pendek itu 5 tahun. Oke. Satu periode ini. Ya, jangka panjang itu 5 sampai 10. Jangka tengah menengah midterm 5 sampai 10. Jangka panjang pembinaan 10 sampai 20. Baru lihat hasilnya. Nah, siapa yang rela untuk investasi? Kan nggak banyak. Ya. Apalagi pemerintah gue udah nggak berkuasa lagi jadi selesai. Menurut lu bisa kita kayak Jepang tuh kalau kayak Nggak ada yang nggak bisa kalau ada niat. Apa yang nggak bisa? Nggak ada yang nggak bisa. Sky is the limit. Gila gue seneng sama Coach ini. Yang penting niat. Optimismenya ini nih. Ya harus lah. Iya kan. Kadang-kadang kita ngomongin masalah terus kan. Iya. Masalah Betul. terus ya kan. Gue itu paling nggak suka ngomong yang udah lewat-lewat. Gue punya beberapa karyawan kan. Jadi kalau mereka bikin kesalahan minta maaf. Ngapain lu minta maaf? Minta maaf nggak bikin masalahnya selesai kan. Tapi gue mau lu fokus ke solusi ke depannya. Jangan kesalahan ini terulang lagi. Kalau terulang kedua kali oke. Tapi jangan kalau bikin kesalahan 3-4 kali ya lu tolol tuh. Kayak kan gitu, kita harus lihat ke depan. Yang udah lewat-lewat, makanya gue nggak mau bahas yang ketua yang dulu-dulu nggak ada guna. Ya sekarang era Erick Thohir ya ke depannya Erick Thohir maunya apa dan semoga dia juga kayak gue mikirin ke pembinaan.